Halo, selamat datang di mata kuliah pengantar pendidikan. Hari ini kita akan belajar mengenai paradigma pendidikan di Indonesia. Ya, paradigma pendidikan di Indonesia ini yang dulunya behavioristik sekarang sudah beralih ke konstruktivistik. Itu adalah arah atau pandangan pendidikan di Indonesia yang saat ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Ya. Jadi sebenarnya paradigma pendidikan di Indonesia ini kita bahas dulu mengenai manusia Indonesia. Ya, di saat ini atau dahulunya manusia Indonesia sudah terjangkit yang namanya virus keseragaman. Kenapa demikian? Coba Anda perhatikan bahwa dulu ya pola pikir yang sentralistik, monolitik, dan uniformistik mewarnai pengemasan dunia belajar dan pendidikan di Indonesia. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sentralistik. Ini dulu contohnya adalah bagaimana pembelajaran yang terjadi dahulu. Ya, dahulu pembelajaran itu berpusat kepada si guru. Ya, jadi guru yang memberikan semua pengetahuan mulai dari awal sampai akhir, hampir 100%. Semua pengetahuan didapatkan dari seorang guru. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab bahwa perlu perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Ya, sentralistik ini yang tadinya berpusat kepada guru, jadi sekarang harusnya berpusat kepada siswa. Nah, kemudian monolitik. Ya, monolitik ini adalah hanya berdasarkan satu sumber. Ya, jadi dulu pendidikan di Indonesia ini, apa yang diberikan guru itulah yang menjadi patokan utama dari seseorang siswa atau peserta didik, sehingga menimbulkan kekakuan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah uniformistik, yaitu keseragaman. Ya, ini keseragaman maksudnya adalah semua harus mendapatkan porsi yang sama, padahal kebutuhan setiap anak dalam suatu kelas itu berbeda-beda. Maka perlu diadakan perubahan paradigma terhadap pendidikan di Indonesia, karena jika ini terus berjalan akan dikhawatirkan ya banyak keahlian-keahlian siswa yang lain tidak bisa terdobrak, karena semuanya hanya diarahkan untuk berprestasi sesuai dengan arahan bidang ilmu yang diberikan. Ya, tidak ada di sana bagaimana sebenarnya minat anak, peminatan, dan sebagainya seperti itu. Jadi perlu diadakan yang namanya revitalisasi dari paradigma pendidikan di Indonesia. Nah, jadi sudah saatnya Indonesia ini mengucapkan selamat tinggal kepada yang namanya keseragaman atau semua dianggap sama seperti itu. Karena toh nyatanya karakteristik setiap peserta didik itu adalah berbeda-beda. Jadi haruslah kita menuju ke yang namanya keberagaman. Ya, selamat datang keberagaman. Karena keberagaman ini atau keragaman ini adalah yang harus dipikirkan oleh pendidikan pada saat ini. Jadi setiap siswa itu tidak memiliki kemampuan yang sama di setiap bidang. Ya, jadi harus ada teknik khusus untuk mereka agar mencapai kemampuan yang lebih maksimal. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu yang pertama belajar. Ya, hakikat belajar itu belajar bagaikan air mengalir di sebuah sungai. Ya, jadi mengalir terus bergerak penuh risiko dan dia harus bersemangat dalam belajar. Ya, jadi yang namanya belajar itu bukan dipaksa ya, tapi harus mengalir sesuai dengan kemauannya, terus bergerak, dan apapun resikonya dia tahu. Ya, kemudian kesalahan dalam belajar, kreativitas, potensi, dan ketakjuban itu adalah hal yang biasa dalam belajar. Jadi ketika Anda salah dalam belajar itu tidak masalah, itu perlu juga diapresiasi ya. Kemudian untuk mengajar ya, mengajar bagaikan tukang bersih sungai ya. Di sini diandekan sebagai tukang bersih sungai, di mana agar air yang tadi pada saat belajar dapat mengalir dengan bebas ya, mengangkat sampah, kotoran lainnya, mengeruk lumpur pasir, dan memindahkan batang kayu. Ya, jadi di sini mengajar atau peran guru ya, boleh dibilang peran guru adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam belajar ya, bukan memberikan materi dalam belajar itu, tapi termasuk salah satunya memberikan materi, tapi tidak semuanya ya, karena ketika terlalu banyak diarahkan, air yang mengalir itu akan tersendat ya. Jadi kalau kita itu harus mengikuti alur dia belajar seperti itu. Jadi dalam mengajar itu diperlukan ketulusan hati, kesetiaan, kesabaran, cinta, kelembutan, dan improvisasi, serta pengendalian diri dalam memenuhi pekerjaan itu ya. Baik, berdasarkan standar proses Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,
pasal 19 ayat 1, proses pembelajaran itu terdiri dari interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Ya. Jadi boleh disingkat menjadi I2M3 ya, berarti interaktif, inspiratif itu I2, menyenangkan, menantang, dan memotivasi itu M3 ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu seyogyanya yang ada adalah 5 proses ini ya. Kemudian ada beberapa teori belajar. Yang pertama adalah behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivis. Yang pertama behavioristik ya. Teori belajar behavioristik ini adalah yang mengedepankan kebiasaan. Inilah paradigma pendidikan kita dahulunya ya, kebiasaan. Karena dahulunya kita dan peserta didik itu seperti diarahkan untuk terbiasa belajar, bukan datang dari dirinya sendiri. Jadi dibiasakan untuk belajar, mereka disuruh lipat tangan, itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Bukan berarti behavioristik ini tidak bagus, tapi ini seperti cenderung membuat para peserta didik menjadi kaku. Termasuk dulu adalah ada yang namanya mengingat perkalian misalnya kalau dalam matematika. Jadi seseorang anak itu dulu mengetahui perkalian itu hanya dengan menghafal, bukan dengan memahami. Itu termasuk konsep behavioristik ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian teori belajar selanjutnya adalah kognitif. Nah, di kognitif cenderung bahwa sifat seseorang itu tidak dilihat, di mana kognitif lebih mengedepankan nilai dari pengetahuannya ya. Jadi dalam artian misalnya seperti ini, seorang siswa yang mendapat nilai ujian tinggi akan mendapat nilai bagus, padahal ya bisa saja sifatnya atau kelakuannya dalam kelas itu tidak baik, atau bisa saja sebaliknya, kognitifnya atau nilai ujiannya itu tidak bagus, namun sikapnya itu sangat baik. Jadi kognitif ini bukan berarti tidak benar, namun masih belum kurang sesuai, karena jika kita hanya melihat kognitif itu tidak akan bisa memberikan sesuatu pendidikan yang bermakna kepada seorang siswa. Nah, nomor 3 adalah humanistik ya. Nah, di humanistik adalah lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya seseorang siswa yang mau berinteraksi dalam pembelajaran, misalnya dia sering menjawab, dia sering memberikan argumen, walaupun kognitifnya tidak bagus, diberikan nilai bagus. Itu prinsip humanistik, karena dia lebih mengedepankan nilai kemanusiaan. Misalnya dia mau bekerja sama, disuruh buat kerja kelompok, dia mau seperti itu. Itulah humanistik ini. Jadi bukan berarti ini juga tidak benar, namun ya masih belum bisa mewakili pendidikan yang seutuhnya, atau kita harus melihat semua sumber seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir datanglah konstruktivis ya. Nah, di konstruktivis inilah hampir semua elemen diperhatikan ya. Karena di konstruktivis ini si siswa ini diberikan pola pikir yang dia akan belajar sendiri seperti itu. Jadi ketika konstruktivis ini lahir, bahwa peran guru menjadi hanya fasilitator. Dalam konstruktivis ini, bagaimana siswa memulai pembelajaran, misalnya bagaimana proses dia itu sangat mempengaruhi dengan hasil ya. Jadi dapat dikategorikan bahwa konstruktivis ini mulai dari behavior sampai kognitif hingga humanistiknya itu diperhatikan ya di dalam konstruktivis. Karena di dalam konstruktivis ini adalah siswa diberikan kebebasan untuk belajar seperti yang dia mau. Kemudian behavioristik dan konstruktivis ini kalau misalnya kita bandingkan, sebenarnya ini dua pilihan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat behavioristik ini adalah pengetahuan itu bersifat objektif nanti, pasti dan tetap. Ya jelas, karena sudah dibiasakan untuk mengetahui pengetahuan secara per paketnya seperti itu, karena semua sumber belajar itu diberikan pada saat pendidikan dilaksanakan untuk behavioristik. Sementara kemudian belajar juga di perlu pengetahuan memang benar. Terus untuk mengajarkan itu dalam behavioristik hanya memindahkan pengetahuan yang kita dapat ke orang lain ya. Jadi si guru hanya memindahkan apa yang dia tahu kemudian diberikannya kepada siswa. Itulah dalam konsep behavioristik ya. Jadi ya seperti yang Bapak jelaskan tadi sudah jelas ya. Kemudian jika konstruktivis adalah jadi pengetahuan itu tidak objektif ya,
dan sifatnya itu dia itu maju atau berkembang ya, karena dengan konstruktivis seorang siswa akan mempunyai pengetahuan-pengetahuan lain ya, sedangkan behavioristik begitu cara penyelesaiannya dan begitulah yang dia tahu seterusnya sampai selesai. Sedangkan konstruktivis ini ada pengembangan-pengembangan yang diberikan kepada peserta didik untuk bebas mencari bagaimana penyelesaian dalam suatu masalah pendidikan misalnya. Kemudian untuk belajar di konstruktivisme ini atau konstruktivis ini belajar bermakna, maksudnya dia itu dalam belajar itu mencari pemahaman atau konsepnya, bukan hanya mengetahuinya ya. Bedanya di sana. Di belajar secara behavioristik hanya memperoleh pengetahuan, sedangkan di konstruktivistik ini adalah memaknai pengetahuan itu ya. Jadi mengerti konsep. Nah, boleh dibilang seperti itu. Kemudian untuk mengajar dalam konstruktivis itu adalah menggali makna yang ada ya. Jadi di sini guru hanya memberikan atau mengarahkan ke arah permasalahan misalnya, dan si siswa nanti akan menggali apa sebenarnya yang ada dalam masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu ya. Jadi ini beda dari behavioristik dan konstruktivistik. Nah, kita lanjutkan. Behavioristik ini pikiran atau mind berfungsi sebagai alat penjiplak struktur pengetahuan ya. Jadi hanya menghafal-hafal seperti yang Bapak sebutkan tadi. Sementara untuk konstruktivistik ya, pikiran atau mind itu berfungsi sebagai alat menginterpretasikan sehingga muncul makna yang unik. Maksudnya ini seperti ini ya. Kalau di behavioristik hanya menghafal, sedangkan di konstruktivistik tadi kan mereka disuruh mencari pengetahuan itu sendiri. Misalnya dalam perkalian mereka tidak menghafal 1 kali 1 itu berapa, 2 kali 2 itu berapa, bukan. Tapi mereka menghafal konsep dari perkaliannya sehingga muncul makna yang unik, di mana berapapun perkalian itu mereka akan dapat mengerjakannya nanti, karena mereka sifatnya tidak menghafal ya. Jadi ketika diberikan satu konsep dari perkalian 2 kali 2 misalnya, mereka akan bisa melanjutkan ke 3 kali 3 atau 6 kali 2 seperti itu, karena mereka sudah diberikan konsep. Sedangkan di behavioristik hanya menghafal kali-kali seperti itu ya. Ini yang dulu terjadi. Kemudian bedanya lagi behavioristik ini, dalam behavioristik siswa diharapkan memiliki kemampuan pemahaman yang sama dengan pengajar terhadap pengetahuan yang dipelajari ya. Jadi diharapkan siswa ini tahu pemahaman dengan pengajar ya, jadi harus sama. Cuman itu, karena si pengajar hanya mengajarkan apa yang dia tahu kemudian dipindahkan kepada siswa dalam behavioristik. Sementara untuk konstruktivistik, jadi si siswa ini bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari, karena siswa yang di sini berperan aktif untuk mengetahui mengenai pengetahuan tersebut. Misalnya ya, tadi kan sudah disuruhkan siswa untuk mengembangkan sendiri. Misalnya kita kembali ke perkalian tadi ya. Jadi si siswa yang sudah tahu konsep akan bisa meneruskan ke perkalian yang berapapun dia mau. Namun ada beberapa mungkin yang masih kewalahan, dan disitulah letak perbedaannya. Karena kalau menghafal itu kan semuanya ya menghafal, kalau udah dihafal pasti dapat, seperti itu. Sementara ketika kita paham berarti kita akan bisa mencoba konsep itu ke konsep-konsep lainnya. Jadi otomatis pemahaman siswa dalam hal pengetahuan tersebut akan berbeda-beda, seperti itu ya. Selanjutnya, behavioristik itu segala sesuatu yang yang dibuat itu sudah diatur atau terstruktur gitu ya, sudah rapi. Jadi misalnya seperti ini, sudah terkotak-kotak. Untuk materi 1 ini mulai dari cara mengerjakan materi 1 seperti ini, materi 2 seperti ini, materi 3 seperti ini, rumusnya ini, ini udah diberikan semua. Padahal sebenarnya dalam mengerjakan sesuatu permasalahan banyak sekali cara-cara yang bisa dilaksanakan ya. Jadi dalam behavioristik di sini hanya memberikan bagaimana selayaknya dikerjakan gitu. Penyelesaian suatu masalah tidak hanya dengan satu cara atau ada cara-cara terbaru yang dibuat, atau misalnya pengetahuan-pengetahuan terbaru pun langsung bisa dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, seperti itu. Kemudian dalam konstruktivistik ini kita yang memberi makna terhadap realitas. Maksudnya kita memaknai setiap perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dalam kondisi lapangan ya. Jadi misalnya dahulunya pengetahuan itu, misalnya dulu kita mengetahui bahwa mobil adalah alat transportasi utama dalam angkutan misalnya. Nah, ternyata ya sekarang sudah beralih menjadi
mobil online ya. Dulu masih manual, sekarang online ya. Jadi kita bisa memesan mobil angkutan agar kita dibawa kemana yang kita mau. Sementara dulu hanya bersifat menunggu di tempat seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu pemaknaan terhadap realitas atau kehidupan nyata dalam konstruktivistik. Kemudian dalam behavioristik siswa dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas. Ya, terus pembiasaan atau disiplin memang masih ada di behavioristik. Sementara konstruktivistik siswa dihadapkan kepada lingkungan belajar yang bebas. Kemudian kebebasan merupakan unsur yang sangat esensial. Jadi maksudnya di sini dalam konstruktivistik adalah siswa lebih ditekankan untuk menggali pengetahuannya sendiri, ya. Tidak lagi diberikan aturan-aturan untuk harus begini, harus seperti ini dan sebagainya. Jadi dalam konstruktivistik lebih dibebaskan untuk siswa berkreasi sesuai dengan karakter dirinya. Kemudian dalam behavioristik, kegagalan atau ketidakmampuan menambah pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan, ya. Sementara ya di behavioristik juga itu keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai suatu perilaku yang pantas dipuji, ya. Jadi harus yang berhasil yang dipuji dalam behavioristik. Sementara di konstruktivistik itu berbeda, ya. Jadi kegagalan ataupun keberhasilan itu adalah sebagai interpretasi yang berbeda, ya. Jadi perlu dilakukan perbedaan antara seseorang yang gagal dan yang berhasil. Jadi tidak selamanya harus menjadi suatu masalah kegagalan itu. Karena dalam konstruktivistik itu kegagalan maupun keberhasilan itu dihargai dua-duanya. Sehingga itulah implikasi terhadap pembelajaran yang terjadi pada saat ini, bahwa harusnya ya paradigma pendidikan di Indonesia ini beralih dari yang behavioristik ke konstruktivistik, ya. Contoh-contoh dari pembelajaran konstruktivistik ini sangat banyak, tapi namun kita pelajari dulu implikasinya adalah berikan kesempatan untuk mendapatkan cara berpikir dan belajar yang paling cocok dengan dirinya. Ini dalam konstruktivistik. Kemudian berdayakan evaluasi diri tentang cara berpikir dan cara belajar, ya. Kemudian motivasilah dengan tugas-tugas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan kaitkan tugas tersebut dalam pengalaman pribadi. Kemudian dorong untuk memahami kaitan antara usaha dan hasil, ya. Contoh dari pembelajaran konstruktivistik ini adalah ada banyak sekali, 15 contoh dari pembelajaran konstruktivistik yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau pembelajaran, ya. Jadi itu dia tadi, paradigma pendidikan di Indonesia saat ini adalah harus lebih mengarah ke konstruktivistik, yaitu mengarah kepada pemaknaan pengetahuan, bukan hanya mengetahui pengetahuan tersebut. Sekian dan terima kasih.